Oke, kita langsung mulai aja ya kalau gitu. Aku share screen dulu. Ya, jadi aku ngambil beberapa soal UTS. Ini aku nggak nge-cover semua soalnya. Beberapa harusnya bisa dikerjakan sendiri dan aku nggak sempet juga buat bikin solusinya gitu. Ya, kita mulai dulu dari nomor 1. Ini diketahui f-setnya sekian ya, 2 set kuadrat per 4 set plus 3i. Maka ditanyakan f aksen i sama dengan alfa plus beta i. Maka alfanya berapa, betanya berapa. Nah, itu kita gunakan yang seperti ini. Jadi yang di atas ini sama yang di bawah ini pakai turunan rantai ya, ini. Tuh, aku ambil misalkan UZ-nya sama dengan 2 set kuadrat dan VZ-nya 4 set plus 3i. Maka U aksennya 4 set, V aksen Z-nya adalah 4. Nah, kita bikin FZ sama dengan U per VZ. Pakai rumus yang ini, masukin aja, diolah, kemudian dapat yang di bawah ini gitu. Nah, kan yang ditanyakan F aksen I kan ya. Jadi Z-nya digantikan I, dapatlah sekian. Ini harusnya nggak begitu susah sih. Jadi ya gitu. Alfanya berapa? Alfanya ini 0,408 ini. I-nya nggak ada kan. Jadi betanya 0 gitu. Terus lanjut untuk nomor 2. Nah, itu kan dikasih ini kan UXY sama VXY. Terus dibilang analitik pada kompleks. Nah, buat mengerjakan soal ini kita lihat ke teorema yang ini, yang Cauchy-Riemann. Jadi kalau misalkan kita turunkan UXY-nya terhadap X sama Y, terus VXY-nya diturunkan terhadap X dan Y, kemudian pakai persamaan CR ini, kita dapatkan yang seperti ini gitu. Nanti dapat A-nya, dapat B-nya gitu. Di sini aku dapatnya A-nya sama dengan 3, terus B-nya sama dengan 3 juga. A-nya sama dengan 2, A-nya sama ini 2. Sampai sini nomor 1, 2 ada yang kesulitan nggak kira-kira? Ini cuma pakai CR sih yang nomor 2. Kalau yang nomor 1 tadi juga yang simple aja gitu. Ya, 1, 2, 3 nggak ada. Oke, habis ini aku loncat soalnya ada request dari Fahri ya, nomor 6. Nah, dikasih himpunan S sebagai berikut. Ini Z-4 plus 3i sama dengan 2 kali modulus Z-4. Digambarkan di fungsi kompleks itu kayak gimana gitu. Kita disuruh milih salah satu dari A sampai E ini. Aku jawabnya ya simple aja, jadi langsung kita moduluskan. Kan udah ada ini ya, udah ada rumusnya modulus jadi dalam bentuk akar gitu kan ya. Jadi kalau ada seperti ini kita bisa ubah, kita bisa bikin dalam bentuk apa plus i kali apa gitu. Di dalam modulus kita bisa ubah jadi bentuk akarnya gitu. Kita solve gitu, didapatkan bentuk akhirnya seperti ini, x-4 kuadrat plus y-1 kuadrat sama dengan 4. Ini tuh digambarkan sebagai lingkaran dengan pusat 4,1 dan jari-jarinya 2. Ini aku nggak tahu kenapa kemarin juga nggak nemu di sini jawabannya yang benar. Jadi aku dapatnya
lingkaran ini aku juga coba masukin di kalkulator online gitu, dapatnya juga tetap ini gitu. Kalau misalnya dari kalian ada cara lain mungkin yang mungkin aja aku salah gitu, nanti coba bilang aja gitu. Sejauh ini aku dapatnya seperti ini. Untuk nomor 6 ada pertanyaan kah? Tidak. Aku mau dicatat kok. Oh, nggak apa-apa, nanti aku kirim kok ini Word-nya. Thank you kok. Ya gitu aja sih kurang lebih. Kalau misalnya dikasih seperti ini, kalau mau digambarkan ya udah langsung aja di solving biasa gitu. Lanjut ya. Nomor 7. Nomor 7 ini agak ribet sih caraku, tapi kalau misalnya kalian ada cara yang lebih efisien juga boleh gitu. Ini berkaitan sama mappings ya. Oh, kemarin mappings itu ada request, jadi kita skip bentar ya yang ini. Ini mengenai mappings. Kalian kan ada ini PPT yang ini sama ini, dua ini. Terus ada soal ini kan ya, peta S terhadap F untuk Z0 sekian, peta S terhadap G untuk Z0 sekian, peta S terhadap H adalah apa gitu ya. Nah, mungkin kalau misalnya ada yang bingung, ini aku ada bikinkan step by step yang step by step gimana dulu aku belajar mengenai ini gitu. Aku tuliskan dulu S-nya seperti ini. S sama dengan Z sama dengan X plus Y, di mana Y-nya sama dengan X dan batasannya 0 kurang dari X kurang dari 2. Gitu. Nah, gimana sih cara mencari peta S terhadap F untuk Z0-nya minus 2 minus 3I? FZ itu apa? FZ itu dilihat dari slide sebelumnya, dia bilang Z plus Z0 gitu. Ya udah, aku ubah aja Z-nya jadi X plus Y, Z0-nya dimasukin minus 2 minus 3I gitu. Aku kelompokkan yang real dengan yang real, yang imajiner dengan yang imajiner. Dapatlah X minus 2 plus Y minus 3. Nah, aku misalkan FZ itu hasil petanya itu bentuknya A plus IB gitu ya. Jadi kita bisa lihat ya, kan ini FZ hasilnya yang ini. Terus aku misalkan FZ sama dengan A plus IB, berarti A-nya adalah X minus 2, B-nya Y minus 3. Terus aku kayak balik gitu ya, jadi X-nya adalah A plus 2 dan Y-nya adalah B plus 3. Nah, sekarang kita lihat, di sini dia bilang ketentuannya adalah Y sama dengan X. Berarti yang kita dapatkan adalah Y-nya dimasukin apa tadi B plus 3 dan X-nya kita masukin A plus 2. Didapatlah hasil yang berikut gitu ya. Terus setelah itu aku pakai ini yang batasan dia 0 kurang dari X kurang dari 2. Nah, masukin aja X-nya tadi apa? X-nya adalah A plus 2. Didapatkan yang sebagai berikut. Nah, ini gimana caranya ubah ke sini ya? Kita kurangin semua ruas ya. Kurangin semua ruas dengan 2. Jadi ini 0 dikurangi 2 jadi minus 2. A plus 2 dikurangi 2 jadi A. 2 dikurangi 2, 0 gitu. Dapatlah yang berikut. Jadi kita dapatkan yang ini dan yang ini. Nah, sehingga gimana? Aku bikin dulu Z sama dengan A plus IB
di mana B plus 3 sama dengan A plus 2 dengan batasannya minus 2 kurang dari A kurang dari 0. Ya, atau kita bisa ubah lagi ke dalam bentuk X dan Y gitu ya. A-nya kan X. Ini bagian real kan ya. Jadi tulisnya X. Terus B itu kan bagian imajiner, jadi Y gitu. Ya udah, yang lainnya mengikuti, didapatkanlah yang seperti ini gitu. Nah, ini gambarnya yang mana sih? Kalau gambarnya yang di slide itu yang warnanya biru. Ini kelihatan ya. Jadi ini Y plus 3 sama dengan X plus 2 ini kan sama dengan Y sama dengan X minus 1. Jadi garisnya harusnya panjang begini ya. Terus min 2 kurang dari X kurang dari 0. Jadinya dia kepotong hanya di X-nya dari min 2 sampai X-nya 0 gitu. Kurang lebih kayak gitu untuk yang ini. Kemarin yang request tentang ini gimana? Ada kesulitan nggak kira-kira? Aku mau nanya kok. Yes. Kalau Z plus Z0 itu kan untuk yang translasi ya? Iya, yang apa bisa FZ berlaku ini. untuk semuanya? Oh iya, kalau nggak dikasih tahu gitu kok ini translasi atau gimana gitu gimana? Contohnya gimana? Yang itu contohnya nomor 6 sih kok, langsung dikali gitu. Nomor 6 atau nomor 7? Nomor 7 kok berarti. Yang nomor 7. Tadi ada kok. Dia ada dikasih kalau nggak salah. Bentar, tadi aku juga bikin. Ini FZ sama dengan I kali Z. Itu jadi Z0-nya atau gimana? Entar deh. Oke. Oke, yang ini ngerti kan ya? Harusnya nggak sebegitu sulit. Terus yang GZ juga seperti itu. Jadi kalau misalnya diketahui Z0-nya sekian ya, GZ-nya berarti Z kali Z0. Terus sisa dikalikan aja. Z-nya diganti X plus Y karena di S itu dibilang sebagai ini. Z sama dengan X plus Y. Jadi kita gantikan Z-nya X plus Y. Z0-nya diganti yang ini. Proses. Dapatlah yang di bawah ini. Aku usahakan supaya bentuknya yang real terpisah dengan yang imajiner gitu loh. Jadi kayak yang real ngelompok sendiri, yang imajiner ngelompok sendiri. Supaya aku bisa misalkan sebagai A plus IB lagi gitu. Nah ini aku tuliskan A-nya adalah akar 2 per 2 kali X plus Y, B-nya akar 2 per 2 minus X plus Y gitu. Kita pakai yang ini lagi, kan tadi jika Y sama dengan X kan ya. Y sama dengan X, didapatkan yang berikut. A-nya, kita masukin aja X-nya itu, Y-nya sama dengan X, jadi kan A-nya jadi X akar 2 aja gitu. Terus B-nya, kan kita masukin Y sama dengan X, jadinya 0 kan ya. Nah, dari sini baru aku bikin X-nya berarti akar 2 per 2 kali A gitu. Lalu untuk batasannya 0 kurang dari X kurang dari 2. Nah, kita sisa masukin aja X-nya tadi kan akar 2 per 2 kali A. Terus kita kalikan akar 2 di semua ruas. Jadi 0 kali akar 2, A kali akar 2, akar 2 per 2, A kali akar 2, terus 2 kali akar 2. Jadi hasilnya di bawah ini gitu. Lagi sama aku bikin T-nya dalam bentuk A sama B dulu gitu. Jadi Z sama dengan A plus IB, B sama dengan 0, terus 0 kurang dari A kurang dari 2 akar 2. Ya udah, terus sisa diganti aja, A-nya jadi X, B-nya jadi Y. Jadi yang di bawah ini gitu. Garisnya yang mana? Yang biru, yang mendatar ini. Jadi dia Y-nya sama dengan 0, dari 0 sampai 2 akar 2.
Kurang lebih begini yang G. Kira-kira ada yang mau bertanya? Tidak? Oke, kita lanjut ya. Ini yang H. H ini nggak dikasih Z0, jadi mirip sama yang nomor 7 itu. Ya udah, HZ sama dengan Z. Ini ya, komplement ya. Jadi, apa sih namanya? Z conjugate. Nah, ya udah berarti kan hasilnya jadi X minus IY gitu ya. Aku misalkan tetap A plus IB. A-nya berarti X, B-nya berarti minus Y. Maka X sama dengan A, Y-nya sama dengan minus B. Menggunakan lagi Y sama dengan X, berarti minus B sama dengan A, aku tuliskan B sama dengan minus A. Nah, lalu untuk Sumpah ini batasannya, main MacBook lemot banget. ya kenapa? Oh, enggak kok. Oke. Untuk ini 0 kurang dari X kurang dari 2, aku masukkan X-nya tadi A ya. Jadi 0 kurang dari A kurang dari 2. Nah, lalu aku bikin lagi dalam bentuk T. T-nya masih A sama B. Jadi T, Z sama dengan A plus IB, B sama dengan minus A. 0 kurang dari A kurang dari 2, terus sisa diganti aja ke X sama Y gitu. Garisnya yang biru ini. Gitu. Kurang lebih gini untuk yang mappings. Ya, yang mappings dari PPT harusnya ini ya. Nah, sekarang kita coba lihat ke nomor 7 ya. Nomor 7 itu lumayan susah sih, soalnya batasannya lumayan banyak gitu. Nah, dilihat, diketahuinya S-nya seperti ini. Z elemen C dengan seperti ini dan batasannya adalah seperti ini gitu. Digabungkan dengan yang seperti ini ya. Jadi ada dua daerah yang saling digabungkan gitu ya. Aku sebut ini yang atas ini daerah 1, yang bawah ini daerah 2. Nah, terus dikasih tahu juga ini peta S terhadap pemetaan FZ sama dengan I kali Z. Ya udah, aku kalikan aja. Z-nya kan aku misalkan X plus IY kan ya. Jadi I kali Z, I kali X plus IY, jadinya Y minus X. Y minus IX gitu. Nah, terus aku misalkan FZ itu sama dengan A plus IB. Berarti A-nya adalah Y, B-nya adalah minus X. Aku pindahin gitu, jadi X-nya yang X sama Y-nya di kiri, X sama dengan minus B, Y-nya sama dengan A gitu ya. Untuk daerah pertama, sorry kok, mau nanya ya. kok. Itu yang dikali bukannya IX minus Y ya? IX oh iya benar ya, IX minus apakah tadi aku berarti mulai salah, tapi jawaban gue aku harusnya benar sih, cuma mungkin aku lupa ini tadi. Oke. Wait. A plus IB berarti ininya adalah minus Y. Dan B-nya adalah X ya. Ini ya. Yaudah, kalau misalnya nanti aku ada salah, coba dikoreksi aja. Ini berarti X-nya adalah B, terus ininya adalah minus A. Ya, aku salah ke bawah berarti ini. Yaudah, ini kan kita ambil dulu daerah 1.
Daerah 1 tuh minus X minus 2 kurang dari sama dengan Y kurang dari sama dengan X dengan batasannya sekian. Kita gunakan yang batasan yang ini dulu. Jadi dapatnya bentar aku bentar ya, aku coba cek catatanku dulu. Ya, aku salah semua. Ya udah, apa nanti aku benerin dulu aja ini, baru aku kirim jawaban yang ini gitu ya. Soalnya ini lumayan panjang, ntar apa pasti kebalik semua ini gitu. Ya ntar aku benerin dulu aja nomor 7 gitu. Kita lanjut dulu kali ya. Tadi nomor ini sudah, nomor 7 aku salah, ntar aku benerin. Terus mapping sudah. Sudah. Loncat ke esai nomor 1. Ya. Jadi di esai nomor 1 tuh dikasih S-nya adalah ini, T-nya adalah ini gitu ya. Daerah S itu yang jadi kalau digambarkan di koordinat tuh setengah bagian atas termasuk sumbu X. Terus kalau yang T itu hanya di sumbu X-nya aja gitu. Terus fungsi F analitik pada S dengan F minus 4 plus 3I sama dengan 6 minus 5I. Nah, ditanyakan jika Fz elemen R pada T, tentukan ini. Jika Fz sama dengan 2 pada T, buktikan Fz sama dengan 2 pada bilangan kompleks. Nah, untuk yang ini, kita gunakan ini ya, Schwarz Reflection Principle. Jadi kalau misalkan ini tuh dibilangnya kalau ada ya intinya kalau misalnya ada daerah gitu ya, terus kita tahu min 4 plus 3i ini kan di bagian atas kan ya, terus F minus 4 minus 3i itu cerminannya persis di bawah sumbu X gitu. Nah itu kemungkinan besar pasti bisa pakai ini sih. Nah, teoremanya kalau dari buku tuh yang seperti ini yang ditulis di dalam kotak ini. Nah, kita tahu dari soal A, Fx itu elemen dari bilangan real untuk setiap Z yang berada pada T gitu. Arti dari jika Fz elemen R pada T tuh ini yang diperpanjang jadi seperti ini. Nah, terus F itu di soal dibilang analitik pada S. Dengan menggunakan teorema ini, teorema reflection principle, kita bisa tulis F minus 4 minus 3i itu bisa ditulis sebagai F conjugate dari minus 4 plus 3i. Dengan menggunakan teorema tuh kan jadi conjugate-nya jadi yang fungsinya kan ya. Jadi ini fungsinya di conjugate. Kan kita udah tahu minus F dari minus 4 plus 3i itu adalah 6 minus 5i tadi ya. Jadi didapatkan conjugate-nya adalah 6 plus 5i.
seperti itu untuk yang A. Semoga nangkep. Ada yang mau bertanya dulu nggak untuk ini 6A? 1A. Sorry. Kurang lebih seperti itu pemakaiannya. Terus untuk yang B, dibilang kan jika Fz sama dengan 2 pada T, buktikan Fz sama dengan 2 pada bilangan kompleks. Nah, ini kita juga beranjak dari lemma yang udah ada. Itu harusnya sisa kopas sih dari PPT atau dari buku gitu ya. Nah, bunyinya seperti apa? Suppose that F is analytic on D, Fz sama dengan 0, at each point Z of a domain or line segment contained in D, then Fz is 0 in D, gitu ya. Oke. Pertama-tama, ini caranya, ini cara dari temanku ya. Definisikan sebuah fungsi GZ. Ya. GZ itu apa? GZ adalah Fz minus 2. Kan ini kita udah tahu Fz-nya 2. Kita bikin Fz minus 2 supaya GZ sama dengan 0 pada T. Kenapa kita harus bikin 0? Supaya ini masuk sama teorema dia gitu. Nah, dibilang Fz itu analitik pada S. Maka, ini kan cuma dikurangin 2 doang. Itu pasti GZ juga analitik pada S. Berarti, karena dia juga analitik pada S, GZ-nya bernilai 0 pada S. Maka Fz sama dengan 2 pada S gitu. Jadi ini kita ubah dari yang awalnya pada T, kita ubah ke pada daerah S gitu. Lalu, ini kita udah tahu ya, kan GZ pada S itu 0 gitu. Karena GZ sama dengan 0 pada S, dengan menggunakan teorema di atas, teorema yang ini, yang reflection principle, ya, GZ bar sama dengan 0 bar, 0 bar kan 0 gitu ya, pada S bar. Sehingga, kan ini kan GZ sama dengan 0 pada S, sama GZ sama dengan 0 pada S bar. S itu kan bidangnya setengah ke atas. Sedangkan kalau S bar berarti setengah ke bawah, gitu ya. Itu kan kalau kita gabungkan, GZ itu berarti 0 pada seluruh bidang kan ya. Karena dia 0 pada seluruh bidang, kita bilangnya GZ sama dengan 0 pada C gitu. Karena GZ sama dengan 0 pada C, pastilah Fz sama dengan 2 pada C. Ya, seperti itu. Ada yang ingin bertanya? Kalau masalah pakai teorema emang agak ribet, harus ngerti konsep banget sih ini. Calvin, sorry aku mau nanya. Ya. Itu GZ-nya itu supaya GZ-nya 0 ya buat definisikannya itu kok.
kita bikin fz sama dengan fz-nya kan 2, maka supaya bisa dapat angka 0 gitu, bikinlah sebuah fungsi gz yang ini fz-nya digeser aja supaya 0 itu kan dikurangi 2. Jadi dapatlah gz 0 pada t gitu. Intinya awalnya sih bikin aja supaya jadi 0 gitu. Oke, thank you, Ko. Kok aku masih bingung kenapa kalau kita udah buktiin GZ sama dengan 0 bisa atau bisa ke FZ ya, Bu? Gini nih, kan GZ tuh ada hubungan sama FZ kan ya. Hubungannya GZ sama dengan FZ minus 2 gitu ya. Ya kan? Kalau misalkan kita tahu GZ-nya 0, ya kan? Ini ganti GZ-nya jadi 0 gitu. FZ-nya berarti 2 kan ya? Iya. Ya, gitu. Makanya kalau misalnya kita kita membuktikan GZ-nya 0 pada C dulu, supaya kita bisa membuktikan FZ-nya 2 pada C gitu. Karena kita nggak ada teorema pakai angka 2 gitu ya. Adanya kan pakai angka 0 di sini. Gitu. Oh, tapi kok ini kan kayak ya kita pilih 2, kita pilih minus 2 supaya dia bisa sama dengan 0 gitu kan, kayak. Iya. Tapi abis itu bisa konklusin bisa untuk semua gitu ya. Nah, karena dia analitik ya. Ya, pertama-tama karena dia analitik kan ya. Analitik pada kan ini pertama pada T. T itu kan cuma garis doang kan ya, garis sumbu X. Nah, kita perluas. Perluasnya gimana? Karena dia ada dibilang analitik nih pada S. Berarti awalnya kita tahu GZ hanya bernilai 0 pada T, ternyata dengan dibilang analitik ini, kita bisa tahu bahwa GZ itu bernilai 0 pada S gitu. Jadi kayak meluas gitu loh. Jadi awalnya kita tahu cuma segaris doang, kita tahu sekarang setengah area ke atas itu dia bernilai 0 gitu. Cara mikirnya kayak gitu dia ya. Lalu dengan menggunakan teorema reflection ya. Reflection tuh kan jadi kita tahu setengah ke atas tuh nilainya 0. Dengan teorema reflection dipakai bar ini, kita tahu yang bawahnya juga bernilai 0 gitu. Setengah ke atas tahu bernilai 0, setengah ke bawah tahu bernilai 0. Berarti seluruhnya bernilai 0 kan? Maka karena kita udah tahu kedua ini sama yang ini, yang GZ sama dengan 0 pada S sama GZ sama dengan 0 pada S bar, kita bisa konklusikan GZ sama dengan 0 pada C gitu. Nah, karena kita udah dapat C ini ya, di sini udah dapat seluruh bilangan kompleks, dia bernilai 0, GZ-nya, kita balikin lagi ke FZ, karena kan tujuan pertama kita kan untuk membuktikan FZ sama dengan 2 pada C gitu. Oh, oke. Lumayan nangkep tuh. Ya, kurang lebih cara mikirnya ini, temanku kayak gitu. Ya, ada lagi yang mungkin ingin ditanyakan? Oke, nggak ada ya? Ya? Sorry, aku masih nggak nangkep dia. Karena GZ sama dengan 0 itu kok kayak asumsiin atau emang tahu gitu ya kok? Enggak. Ini tuh kan awalnya dari sini, terus didapatkan maka GZ sama dengan 0 gitu. Ini kalimat baru. Dia merefer ke yang ini, baris kedua gitu.
Karena GZ0 pada S itu refer ke ini, ke dia ini. Oh, maksud aku yang karena GZ sama dengan 0 pada T itu. Karena Yang di baris atasnya lagi. ini GZ sama dengan 0 pada T ya. Oh, ini kan awalnya FZ sama dengan 2 pada T ya. Ya udah, terus definisikan sebuah fungsi baru namanya GZ. GZ itu FZ dikurangin 2. Kalau FZ sama dengan 2 pada T, berarti GZ di T berapa? Ini kan Iya. kalau di T kan 2 minus 2, 0 gitu kan. Oh, berarti kayak kita udah akuin gitu ya, FZ-nya sama dengan 2 pada T. Itu Ya, diketahui. itu dari soal ya. Oh, ya oke, aku ngerti. Thank you, Ko. Oke. Ada lagi kira-kira? Kurang lebih gitu sih. Erik, ada tambahan nggak, Erik? Ya, kenapa? Oh iya, bentar. Aku jadi agak bingung. Itu lemanya kepake nggak ya? Lemanya kepake di mana ya? Sebentar. Ini nih, yang bentar. Yang ini. Bukan. Apa Offset konklusi analysis akhirnya? ada. Bukan. Bukan, yang ini pakai teorema yang di atas, yang pakai bar ini. Kalau yang ini tuh masuknya ini nih, yang baris kedua. Kan dia bilang fz sama dengan 0 at each point z of a domain or line segment contained in D. Nah, T itu kan masuk di dalamnya S kan ya. T itu kan subset dari S. Jadi dia bilang T itu line segment ini contained in D gitu. Maka fz sama dengan 0 di D gitu. Jadi beranjak dari ini poin 2 ini, T itu kan ada di dalamnya S ya. T itu kan satu sumbu X. Sedangkan S itu sumbu X sama setengah bagian atas gitu ya. Kebayang kan? T itu tuh cuma kayak gini loh bentuk Y sama dengan 0. Yang ini doang. Ini T, jadi dia kayak sumbu X doang. Sedangkan yang S tuh kayak gini. Setengah ke atas gitu. T Ya, itu kan berada di dalam S gitu ya. Nangkep kan ya? Iya. Oke. Oke. Dari situ, karena kita tahu ini FZ di sini maksudnya GZ. GZ itu 0 pada T ya. T itu kan dalam S. Berarti dan ini gini. T itu dalam S itu memenuhi syarat kedua. Ya. GZ analitik pada S itu memenuhi syarat yang pertama gitu. Nangkep Kak? Jadi di dalam teorema ini D itu adalah S, line segment ini adalah T gitu. Line segment contained in D itu T. Oh iya, jadi kita perlu GZ karena ini butuh yang dia FZ sama dengan 0 gitu ya. Betul. Oh Betul. iya, nangkep loh. Okay. Kalau karena kita udah punya syarat nih, syaratnya kan udah terpenuhi, yang 1 sama yang 2 udah terpenuhi. Maka FZ 0 di D. FZ-nya apa tadi? GZ 0, D-nya S gitu. Pada S gitu. Gitu. Kurang lebih seperti itu. Karena kita tahu GZ-nya 0 pada S, ya pasti FZ-nya sama dengan 2 pada S gitu. Ini dua baris pertama tuh pakai lemma. Baris terakhir pakai teorema yang di atas ini, yang reflection.
gitu. Nangkep nggak? Ada yang masih bingung nggak? Mau tanya. Yes. Suara aku masuk nggak ya? Masuk. Itu aku kayak masih bingung gitu, kayak buat yang A itu pakai reflection cat. Maksudnya kayak kita taunya dia pakai reflectionnya itu dari mana ya? Maksudnya pakai reflection teori ini. Okay. Suppose F is analytic on D, which contain a segment of x-axis and whose lower half is reflection to the upper half. Then F ini berlaku. Terus untuk setiap set di D, jika dan hanya jika fx adalah real untuk setiap poin x di dalam segmen tersebut. Oke. Kan diketahuinya fz itu real untuk setiap z elemen T. Ya kan? Z itu berarti kalau di dalamnya T itu Z-nya adalah real ya. Jadi kita bisa bilang untuk setiap Z-nya real, dapatlah FZ-nya real. Terus fungsi tersebut analitik pada S yang merupakan tadi yang setengah ke atas gitu. Terus yang kita perlukan tuh cerminannya dia, cerminan terhadap sumbu X gitu. Yang atas tadi kan minus 4 plus 3 itu kan bagian kiri atas kan ya. Jadi kalau dibikin di grafik tuh minus 4 plus 3i itu sekitaran di sini gitu. Yang kita perlukan tuh hasilnya yang ada di sini. Fz-nya berapa? Kan itu cerminan gitu. Jadi yang ini kalau dicerminkan ke sumbu X kan persis di minus 4 minus 3i. Ya, jadi kayak kita kayak bisa gunakan teorema ini gitu untuk mendapatkan nilai yang kita butuhkan yang minus 4 minus 3i. Ya, kurang lebih gitu. Gimana? Mau tanya kok. Thank you, Ko. Iya, kenapa? Itu kan yang buat B buktikan FZ sama dengan 2 pada C kan itu. Yes, Dan ya. FZ sama dengan 2 kan itu berlaku pada T. Dari lemanya kan bisa tuh yang II at each point C of the main or line segment contained in D. Kenapa kita bisa gak dari T langsung ke C, nggak usah ke S dulu? Oke. Kita harus lewat S karena yang kita ketahui itu F analitik pada S ya. Di soal pertama sendiri dia bilang ini, fungsi F analitik pada S dengan F minus 4 plus 3i sama dengan 6 minus 5i ya. Dari sini tuh dia bilang analitiknya pada S. Nggak langsung diketahui pada C gitu ya. Nanti di bagian agak akhir kayaknya kita tuh kayak nggak bisa langsung generalisir dia itu bakal analitik pada C karena mungkin aja ada satu titik dia nggak bisa nggak analitik di sana gitu. Nanti di belakang harusnya sih ada diajarin ya. Jadi dia harus bawa ke domainnya analitik dulu, baru dipanjangin lagi ya di base. Ya, Oke, ini ngerti. dipanjanginnya dengan cara yang refleksi teorema itu gitu. Oke. Ya, ngerti. Makasih kok. Ya. Ada lagi? Kira-kira ada nggak? Erik, ada mau nambahin nggak, Erik? Nggak ada, Kevin, harus udah benar ini tadi. Ya, kita lanjut ya. Oke. Kemarin juga ada request tentang regions
in complex plane. Jadi kalian kemarin dapat PPT yang kayak gini nggak? Aku kemarin kayaknya dikasih nggak ada gitu. Kalau kalian ada nggak PPT yang bentuknya kayak gini? Ya, kalau nggak ada, ini ya, ada aku lampirkan. Ini tuh misalkan ada suatu area S gitu ya, yang merupakan himpunan dari C. Nah, kita tuh bisa tuliskan ada 3 titik jenisnya. Yang pertama adalah interior point, yang kedua adalah exterior point, yang ketiga adalah boundary point. Ini yang boundary itu yang jadi ada yang beberapa yang di dalam S, ada yang beberapa yang di luar gitu. Terus ini ada sifat-sifat. Ya, kayak ada beberapa penjelasan gitu ya. Ini harusnya self-explanatory, kalian ngerti harusnya. Yang diperlukan untuk sekarang sih nanti S disebut domain jika S terbuka dan terhubung gitu. Nanti untuk di bawah ini. Bu Jalina juga kasih contoh. Ini ya, misalkan S sama dengan Z elemen kompleks, di mana Z minus 2 plus I kurang dari sama dengan 1. Ya, jadi dia tuh bentuknya adalah sebuah lingkaran, terus dia ada areanya gitu, jadi dibilangnya sebagai cakram tertutup. Karena cakram itu karena dia ada areanya, tertutup karena dia ada sama dengan di sini ya. Jadi ada kurang dari sama dengan 1 tuh jadi tertutup dia. Kalau terbuka tuh ininya luarnya ini jadi titik-titik gitu. Pusatnya di mana? Pusatnya dia udah diketahui banget, ini jadi kelihatan banget, jadi 2 minus I, jari-jarinya berapa? 1 gitu. Ini gambarnya seperti ini. Nah, interior point-nya itu bisa dibilang ini ya, apa tuh? D Z0,1. Z0-nya apa? 2 minus I gitu. Jadi dia daerah dalam lingkaran ini ada di lingkaran yang berjari-jari 1, titik pusatnya di 2 minus I. Harusnya kalau udah diajarin DZ ini ya artinya seperti itu sih. Terus kalau eksteriornya berarti yang bagian luarnya gitu. Berarti seluruh daerah kompleks kecuali lingkaran ini gitu. Untuk boundary-nya tepat di 1, jadi dia sama dengan 1 gitu. Z minus Z0 sama dengan 1, jadi dia hanya yang luar aja, yang dalam enggak gitu. Kurang lebih kayak gitu sih. Nah, terus karena S itu terhubung, jadi dia disebut dengan region ya, dia kayak bentuknya kayak daerah gitu ya. Kurang lebih kayak gitu untuk PPT-nya. Terus ada latihan. Latihannya aku nggak ngambil dari ininya sih, PPT-nya. Aku ngambil dari buku yang ada jawabannya juga. Ini tadi yang nomor 1 persis sama yang tadi. Terus kalau yang B itu dia kasihnya yang interior tuh yang luar semua ini, yang warna hitam. Itu masuk ke dalam interior point-nya dia. Sedangkan eksteriornya yang di dalam lingkaran gitu. Lalu karena dia ini himpunannya terbuka kan keluar ini semua terbuka. Terus dia satunya lagi terbuka dan terhubung. Dia ini terbuka dan saling terhubung kan, jadi kalau misalnya ada titik di sini dan di sini itu bisa saling terhubung gitu, dia bisa disebut sebagai domain. Terus untuk yang C juga sama, bisa disebut dengan domain karena dia terbuka ya. Ini kan terbuka,
terus dia bisa saling terhubung titik-titik yang ada di sini gitu. Jadi disebut dengan domain. Untuk yang D itu cuma garis doang. Karena kalau garis doang itu nggak bisa dibilang domain sih yang ini gitu. Lalu yang E, yang F gitu coba dilihat-lihat aja gitu. Kurang lebih kayak gitu untuk yang ini region in complex plane, semoga membantu. Ada yang ingin ditanyakan nggak? Calvin, aku mau mastiin aja, itu domain itu berarti selalu himpunan buka dong tuh. Himpunan terbuka dan terhubung. Terhubung itu kayak kita ada titik ini sama titik itu gitu, di sini sama sini tuh bisa kayak dihubungkan dengan satu garis gitu. Dalam satu daerah yang sama gitu ya kok. Iya, betul. Dan dia harus terbuka. Kenapa? Yang segitiganya itu berarti yang bukan domain karena tertutup ya kok. Yang terakhir. Yang mana? Yang ini? Iya. Ya, karena dia tertutup kan. Ini dari yang nomor 1 tuh yang domain cuma B sama C. Yang lainnya enggak. Gitu. Ada yang ingin bertanya? Oke, kalau nggak ada, kita lanjut ya ke esai nomor 2. Esai nomor 2 tuh soalnya ini ya, UXY sama dengan 2X min X pangkat 3 plus 3XY kuadrat. Buktikan bahwa U fungsi harmonik. Kalau harmonik itu harus memenuhi persamaan Laplace. Persamaan Laplace itu yang ini HXX sama HYY harus sama dengan 0. Seperti itu. Terus kan kita punya UXY, kita turunkan terhadap X sekali sama 2 kali, diturunkan terhadap Y sekali sama 2 kali gitu. Ya udah, ntar didapatkan ini kan min 6X tambah 6X hasilnya 0. Maka karena memenuhi persamaan Laplace, dia bisa disebut dengan fungsi harmonik gitu. Lalu untuk yang B, tentukan fungsi Vxy yang merupakan harmonik sekawan dari UXY. Harmonik sekawan tuh ada juga caranya. Pertama itu pakai pertama tuh Vxy harus memenuhi persamaan Cauchy-Riemann. Ya udah, berarti kan UX sama dengan VY, UY sama dengan min Vx. Masukin aja UX-nya tadi apa, UY-nya tadi apa. Nah, kita harus dapatkan Vxy kan, karena dia adalah sekawannya. Jadi dia harus 2 variabel juga. Ya udah, diintegralkan aja. Didapatkanlah seperti ini untuk yang diintegralkan terhadap Y sama diintegralkan terhadap X. Disatukan, hasilnya yang ini Vxy sama dengan ini gitu. Terus Vxy juga harus memenuhi persamaan Laplace. Jadi turunin aja sekali sama 2 kali di X sama di Y, dijumlahkan yang persamaan kedua yang sudah diturunkan 2 kali itu dapatnya harus sama dengan 0 karena memenuhi persamaan Laplace, dan persamaan Cauchy-Riemann dia bilang sebagai harmonik sekawannya dari U gitu. Ya gitu, dapatlah yang ini. Kemudian untuk yang C, jika Fz sama dengan UXY plus IVXY, tentukan F aksen 2 plus I. Ya udah, ini aku turunin gitu terhadap, ini kan pakai rumusnya turunan yang
ada rumusnya sih di PPT seingatku. Jadi turunan sekali tuh bisa dituliskan UX plus IVX, dimasukin aja, terus Z-nya dimasukin 2 plus I. Didapatlah hasil yang di bawah. Ini nanti kalian coba kerjakan lagi aja, soalnya ini hasil kerjaan kemarin, nggak tahu bener atau salahnya. Tapi kalau secara caranya sih harusnya bener gitu. Kurang lebih kayak gitu untuk yang nomor 2. Ada yang mau ditanyakan nggak mengenai fungsi harmonik? Sorry kok boleh agak turun dikit nggak ya ke hitungan terakhir? Iya. Oh ya oke. Oke, aman. Ada yang ingin bertanya? Kok aku mau tanya yang B, itu kenapa Iya. yang diambil VXY-nya tuh yang kiri ya, yang integral VYDY? Oke. VYDY sama karena kayaknya menurutku lebih gampang deh. Oh, berarti kalau mau ambil satunya juga boleh gitu ya? Ntar coba aja. Oke. Seingatku sih harusnya bisa dua-duanya ya, harusnya ya. Ntar coba. Integral V, Y, dx. Bentar. Kayaknya atau harus ini ya, kalau nggak salah harus diintegralkan. Kan ini diturunkan terhadap Y, ya kan? Harus diintegralkan terhadap Y juga gitu. Kalau yang X ini harus diintegralkan terhadap X juga gitu. Nangkep nggak? Kan ini Vx. Vx tuh Vxy yang diturunkan terhadap X kan? Ya. Jadi kalau mau diintegralkan ke dalam bentuk XY harus diintegralkan terhadap X gitu. Oh, oke kok ngerti kok. Thank you kok. Oke. Ada lagi? Iya kok itu untuk cari VXY-nya. Yes. Apa harus ada konstanta ya pas akhir-akhirnya itu? Nah, karena dia fungsinya dua variabel, kan kalau integral biasa kita harus ada plus konstanta ya. Kalau ini dia variabel ada x-nya, sedangkan di ini kan mungkin aja nggak sih kayak ada plus x gitu. Kalau kita turunkan terhadap y kan dia hilang gitu. Nanti enggak? Enggak. Oh maksudnya enggak, bukan maksudnya bukan variabel. Ada kemungkinan itu tambah konstanta c aja, bukan Ya, fx atau bisa. fy. Kita bisa tulis fx sama dengan c gitu ya. Jadi maksudnya konstanta itu sudah termasuk dalam fx itu gitu. Gimana ya kalau ngomong? Intinya kalau Tapi kalau di jawaban mending tulisnya sebagai plus c-nya enggak atau enggak usah? Nah, karena kita integralkan dari y ke yang ada variabel x dan y, ya kan? Kita harus tambahkan fx. Kita nggak tambahkan c doang, karena masih ada kemungkinan kayak ada plus x atau plus 2x, atau mungkin aja plus x plus 1 gitu. Jadi fx-nya itu bisa berupa x plus 1, 2x plus 1, atau mungkin hanya konstan, hanya 3 gitu misalkan. Itu juga bisa. Jadi untuk kita kumpulkan semua kemungkinan itu, jadilah fx gitu loh. Nangkep nggak? Kurang lebih kayak gitu. Kita nggak perlu tambahin lagi plus C lagi gitu, nggak perlu. Karena sudah bisa terangkum dalam fx gitu loh.
kurang lebih seperti itu. Sedangkan untuk yang Vx, yang Vx, kalau kita integralkan harus ada Fy gitu. Fy itu bisa berupa 3y atau 3y kuadrat atau 3y plus 1 gitu misalkan juga bisa gitu. Seperti itu. Nah, ini kapan hilangnya? Pas kita ini jadikan satu mereka. Kalau kita jadikan satu kan berarti ini ada minus 3x kuadrat y. Ya udah pasti sama. Terus dari sini tuh ada fx-nya nggak? Ada yang hanya unsurnya x doang gitu. Ternyata nggak ada. Jadi fx-nya sebenarnya 0. Kalau yang dari sini ada nggak yang cuma pakai variabel y doang? Ada. Yang ini 2y sama y pangkat 3 gitu. Kita lengkapi di persamaan terakhir. Vxy-nya berarti harus ada 2y, harus ada minus 3x kuadrat y, harus ada y pangkat 3. Ya udah, ada konstanta nggak? Nggak ada ternyata gitu. Seperti itu. Ya, oke kok. Kok, sorry aku mau nanya lagi. Berarti Yes. kalau misalnya yang Vx dia harus memenuhi persamaan Laplace itu emang masukinnya yang hasil integral Vy dy kah? Vy dy. Kan yang kiri ada integral Vy dy, yang kanan integral Vx dx. Cuman yang Koko masukin ke jadi yang harus memenuhi persamaan Laplace itu kan Koko turunin dari yang integral Vy dy itu. Enggak, kayak aku ngambil ini enggak sih? Vx-nya dari yang ini minus 6xy, Vy-nya ngambil dari yang ini. Terus diturunin. Ternyata memang sama dengan 0, dia memenuhi persamaan Laplace. Berarti ini tuh benar, dia adalah sekawan dari UXY gitu. Oh, I see. Oke, aku ngerti. Jadi fungsinya buat ngebuktiin yang sekawannya itu ya? Ya, kalau dia nggak memenuhi Laplace, dia nggak boleh jadi ini, nggak akan memenuhi gitu. Maksudnya nggak bisa dibilang sebagai harmonik sekawan gitu. Oh, terus kan aku tadi coba kalau yang sebelah kanan itu yang integral Vx dx kan aku pakai cara Laplace, tapi dia nggak jadi 0. Makanya yang kanan itu nggak harmonik, nggak yang sekawan itu ya? Iya. Oh, oke. Tapi harusnya memang diintegralkan sesuai ininya, variabelnya dia. Kalau dia y ya dy, kalau dia x ya dx gitu. Oke. Oh, thank you, Ko. Oke. Ada lagi yang kira-kira ingin ditanyakan? Aku Ya, jadi kenapa? kalau misalnya Bu Jal itu kadang kayak dia buat yang harmonik itu kayak kadang dia cari Vyx sama dengan Vxy gitu. Itu kayak perlu nggak ya kok? Waduh, itu yang mana ya? Aku lupa. Vy diturunin terhadap X, terus Vx turun terhadap Y lagi. Itu kayak perlu nggak ya? Oke, itu yang mana ya? Harmonik. Ini kah? Harmonik. Definisikan. Yang mana sih? Oh, ini ya. HXY, HYX. Iya, itu perlu nggak ya kok? Maksudnya buat cek dia harmonik perlu juga kah harus sama dengan atau gimana ya? Baik. Misalkan himpunan muka dan terhubung fungsi H, fisika fungsi harmonik. Kalau dia ini harusnya sih, kalau mau memenuhi Laplace, harus yang ini.
Kalau yang Aduh, aku udah agak lupa sebenarnya ini. Seingatku sih yang penting Laplace ini ya. Kalau yang ini tuh HXY sama HYX-nya sama atau enggak? Ini jadi min 6X, yang ini jadi min 6X juga. Sama sih aku gitu. Sama sih. Harusnya sih aman-aman aja ya. Nggak Ya perlu lah semoga. paling. Maksudnya yang itu kan yang Laplace-nya itu kan ya. Yang sama dengan 0. Ya itu. Yang penting ini sih harusnya. Iya, iya. Iya, heeh. Ya udah aku nggak apa-apa, aku makasih ya. Oke. Ada lagi? Coba lanjut ya kalau gitu. Ini balik lagi ke tadi yang atas. Aku pilih beberapa nomor, 2 nomor doang sih karena soalnya waktunya terbatas juga. Nah, nomor 5. Diketahui fz-nya seperti ini, gitu ya. Z kuadrat plus 5iz plus 14 dibagi dengan 3z minus 6i. Pernyataan berikut yang benar adalah, nah ini mengenai kontinuitas. Ya udah dikasih clue sih sama dia, pasti z-nya mendekati 2i. Ya udah, jawabanku kayak gini. Fz itu kan adalah z kuadrat plus 5iz plus 14 dibagi dengan 3z minus 6i. Dia pasti nggak mungkin, pasti ada semacam keputus gitu, karena ada pembaginya dia. Dia nggak boleh, z-nya nggak boleh bernilai 2i maksudnya ya. Nah, kita udah tahu itu pasti yang ini fz-nya tidak sama dengan 2i. Sisa kita harus tahu aja yang saat dia 2i itu nilainya berapa gitu. Saat dia 2i, kita limit. Nah, ternyata z kuadrat plus 5iz plus 14 itu bisa difaktorkan. Jadi, z plus 7i dikalikan z minus 2i. Nah, z minus 2i itu bisa kecoret tuh sama yang di bawah. Karena kalau kita keluarkan 3-nya, jadi 3 dikalikan z minus 2i. Jadi bisa saling coret. Lalu, kita masukkan, kita substitusikan 2i ke dalam z. Jadi z plus 7i dibagi 3 jadinya 2i plus 7i dibagi 3 hasilnya adalah 3i gitu. Sehingga kita bisa tuliskan gz adalah suatu fungsi baru ya. Itu adalah fz di saat z-nya tidak sama dengan 2i dan dia bernilai 3i saat z-nya sama dengan 2i gitu. Sayangnya memang tidak ada jawabannya di sini. Aku udah cek di kalkulator juga, jawabannya harusnya 3i gitu. Terus kenapa kita bisa bilang dia kontinu pada seluruh bilangan kompleks ya? Kan ada definisi dari kontinuitas. Ada 3 definisi ya. Jadi fz0 harus ada, limitnya harus ada, limitnya harus sama dengan fz0-nya gitu. Nah, kalau kita cuma lihat dari fz ini, dia pasti tidak kontinu. Kenapa? Fz-nya ada memang. Limitnya juga ada. Tapi apakah limitnya sama dengan fz0? Apakah kita bisa masukkan f2i itu hasilnya pasti 3i? Nggak bisa juga, karena dia hasilnya kan ini
bawahnya jadi 0 kan ya, kan nggak bisa. Sedangkan kalau GZ itu fungsinya ada, GZ-nya ada, limitnya juga ada. Kan ini limitnya di 2i kan hasilnya 3i ini gitu. Apakah limitnya sama dengan GZ 0 saat di Z0-nya 2i? Iya, karena kalau kita limit, FZ-nya kan dapatnya 3i. Sedangkan GZ kalau kita masukkan Z-nya 2i, langsung pindah ke baris 2 ini kan, langsung dia jawabannya 3i. Maka dia terpenuhi, kita bilang dia continue pada C gitu. Kurang lebih kayak gitu. Ada yang ingin bertanya untuk nomor 5? Ya, 1, 2, 3. Oke, kita lanjut kali ya. Ya, nomor 4. Kita dikasih Z1 sama Z2. Ditanyakan argumen Z1 kali Z2 itu berapa sih gitu. Nah, ini salah satu cara, kalian bisa pakai cara lain. Banyak cara sih kalau buat ngerjakan yang beginian. Salah satunya adalah sebagai berikut. Z1 tuh kan sama dengan minus 5 plus 5i. Aku keluarin aja 5-nya. 5 kali min 1 plus i gitu. Kan ini bentuknya itu R cis theta gitu ya. R kali cos theta plus I sin theta gitu ya. Ya udah, aku berarti tulis cos theta-nya min 1, sin theta-nya 1. Theta apa sih yang memenuhi ini gitu. Ternyata kalau di grafik tuh yang di sini tuh yang di kuadran 2 persis 90 plus 45, 90 derajat plus 45 derajat, itu kan 3pi per 4 gitu. Maka argumen Z1 A gede itu adalah 3pi per 4. Untuk Z2 dia 4 akar 3 minus 4i. Aku pengen ubah nih karena dia ada akar 3-nya. Akar 3 kan kalau misalkan di tabelnya cos dan sin itu ada setengah akar 3 kan. Aku coba ubah supaya ada keluar angka seperti itu. Ya udah, aku faktorkan 8 keluar. Jadi 8 kali setengah akar 3 minus setengah i. Ya udah, cos theta apa sih yang hasilnya setengah akar 3 dan sin theta-nya adalah minus setengah. Harusnya sih yang ini ya. Dia minus 30 derajat ya di kuadran 4. Jadi aku tulis theta-nya adalah minus pi per 6. Ini theta ini sama dengan argumen Z2 A-nya yang besar. Lalu argumen Z1 kali Z2 ya argumen Z1 tambah argumen Z2 gitu. Sisa dijumlahkan aja. Hasilnya adalah 7pi per 12 gitu. Kurang lebih seperti itu untuk yang argumen. Ada yang bingung nggak kira-kira? Jangan salah ya, ini argumen A-nya yang gede gitu. Jadi boundary-nya di antara minus pi sampai pi, tapi tertutup di pi. Jadi ada sama dengannya. Gitu. Ada yang ingin ditanyakan? Tidak ada. Kira-kira aku sampai sini sih aku bikinnya. Kalau yang tadi nomor 7 aku ntar ini lagi, benerin lagi. Seperti itu. Erik, ada tambahan nggak, Erik? Nggak ada, Vin. Oke. Ya udah, dari kalian ada yang ingin ditanyakan nggak? Bahanku habis. Kok aku mau tanya nomor 8. Boleh nggak ya? Nomor 8. Aduh, ini ya.
Aku sebenarnya udah coba, kayaknya dapetnya yang bener tuh C. Cuman kalau kayak dapet soal kayak gini, aku bingung yang B, D, E tuh kayak gimana kalau kayak terdiferensialkan di nol. Nolnya kayak bikin bingung. No. Pernyataan berikut yang salah adalah, maksudnya terdiferensial. Kenapa bingung yang B, D, Kalau dan E? kalau terdiferensialkan biasanya yang Cauchy-Riemann itu kan ya. Ya. Terdiferensial. Ini kan fungsinya polinom gitu. Harusnya sih pasti continue, pasti analitik, pasti terdiferensialkan. Di nol itu maksudnya Oh, z-nya sama dengan 0 gitu. Nanti kamu I masukkan see. z-nya 0 gitu. Harusnya sih karena ini udah kelihatan ya polinom gitu. Pasti aman sih, B, D, E aman. Yang Yang A itu yang A berarti yang salah sih, Ngok. wait, Soalnya yang C harmonik. yang C harmonik. Yang A juga kalau diturunin 0 juga kok. Aku nggak nol ya. Apa salah 2x ya? sih. Turunin terhadap x 2 kali kan? Iya, jadi 2. Tapi plus kalau ditambah jadi 4. Turunin terhadap x 2 kali kan jadi 2y pertama. Jadi 0 dong. Y 0 tambah 0, 0 dong. Kan UX-nya 2Y, UXX-nya 2. Oh iya. Wait. Iya, nggak bisa dong. Oh iya. Terhadap x. Makanya kayak nggak ada jawabannya gitu, aku juga bingung. Tadi mau nanya ini juga. Ini benar-benar. Thank you. ya, jadi nemunya gimana? Aku belum hitung. Belum sempat. Iya, yang BDE itu fix bener kan kok ya, nggak mungkin salah kan karena polinom. Harusnya ya. Harusnya udah pasti continue, harusnya udah pasti analitik juga. Iya kan karena kalau dia terdiferensialkan bukannya dua-duanya pasti harmonik ya UV sama V-nya. Masa sih? Bukannya Bukan ya? ada kemungkinan enggak ya? Oh, ada kemungkinan enggak. Cuman tapi udah dihitung tetap ini sih harmonik sih kok. Enggak. Kan itu UXY-nya X, Y 2XY X, Y sama dengan X kuadrat minus Y kuadrat. Ini pernyataan berikut yang salah adalah fungsi UXY sama dengan real fx and fz merupakan fungsi harmonik. Harmonik itu kalau memenuhi ini ya, Laplace ya. XX sama dengan 2. Dua XX sama dengan B sama dengan 2 UY sama dengan 0. Terus PX sama dengan 2X Y sama dengan 2 minus 2 oh iya, 0 semua ya? Harmonik ya? Iya kok. Oke. Kalau yang continue sih harusnya iya, karena fz-nya ada, terus diturunkan juga bisa, limitnya udah pasti sama dengan nilainya. Terus kalau terdiferensialkan di 0,
Kalau itu belum nyoba sih. Kalau analitik di 0 harusnya analitik. Analitik tuh ada itunya nggak ya? Eh, apa tuh namanya? Syaratnya dia harus analitik itu kenapa? Ya, coba Erik, gimana Rik? Ada ngerti nggak? Aku masih belum kepikiran lagi. Tadi fungsi. Bentar ya masih nyoba. Oke. Katakan analitik jika terdiferensialkan pada ini tuh kayak bisa dicari turunannya nggak? Ada yang bisa dapat turunannya nggak? Turunan tuh rumusnya kan ada juga tadi. Kalau nggak salah yang ini UX plus IVX. Tapi ada syaratnya harus memenuhi Cauchy Riemann gitu. Oh, Ya, kenapa? aku mau nanya tentang fungsi analitik itu. Fungsi analitik itu kayak kalau misalkan dia analitik di Z0, dia kayak harus ada beberapa poin di sekitar Z0 yang dia juga kayak punya turunannya gitu nggak sih ya? Kayak ada open setnya gitu atau kayak nggak harus gitu ya? Dia bilangnya terdiferensialkan pada lingkungan DZ0. Jadi gimana ya kalau ngomong ya, aku agak sulit. Kalau dia kayak gini, kayak apa namanya, ada pembaginya seperti ini, kan ada dia nggak boleh bernilai 3i gitu kan ya. Jadi dia tuh dibilangnya analitik karena dia itu sebenarnya bisa diturunkan gitu. Cuma kan dia nggak mungkin bernilai 3i, jadi analitik di sekitar titiknya 3i gitu. Jadi di sebelah 3 itu vertikal ya. Jadi sebelah atasnya sama sebelah bawahnya itu boleh dipakai, sama sebelah kiri sebelah kanannya juga boleh dipakai gitu. Kalau misalnya Z-nya bernilai 2 plus 3i gitu, ya gitu kan bisa dapat ininya, dapat angkanya gitu. Jadi dia dibilangnya gimana ya? Jadi kalau misalnya di ini tuh Z-nya nggak boleh pas di sini doang, tapi di luarnya ini dia kayak boleh gitu. Dia dibilangnya analitik kecuali di titik dia sendiri gitu, titik 3i gitu. Analitik pada C, analitik pada C kecuali di 3i gitu sih. Berarti kalau misalkan kayak soal yang tadi kan dia kayak turunannya di titik 0 gitu ya kok. Berarti kayak dia udah asal ada turunan di 0 dia analitik di 0 gitu kah?
terdiferensialkan di 0. Berarti kamu harusnya bisa dapat nilai turunannya dia secara finite gitu di titik 0 gitu. Dapat angkanya, dapat suatu angka gitu. Itu udah memenuhi ini harusnya. Terus dia analitik di 0 harusnya juga iya, karena kalau kita masukin 0 dia akan dapat nggak tahu juga ya, setnya 0 itu kan berarti ada yang harus diubah sih ini di sini. Bentuk polinom ini harus diubah supaya terbentuklah variabel Z gitu. Oh, kayak sih itu nggak analitik deh. Nggak analitik di 0 ya harusnya ya. Analitik. Iya analitik ya, benar. Dalam 0, iya analitik. Kayak aku pernah denger yang contoh itu Kodo, si ibu pernah kasih kalau nggak salah, kayak dia punya turunan di garis, tapi dia itu nggak analitik dimanapun karena turunannya cuma di garis itu gitu. Nah itu yang mana tuh? Mana? Kita kayak cuma coret-coretan ibunya apa di buku, aku juga lupa sih, kayak sekilas gitu. Ya coba ntar kalian coba tahu sendiri deh. Aku takutnya salah gitu ya. Aku soalnya agak lupa. Aku tidak ini ngerti semua ya. Soalnya ini juga kita cuma dikasih soal, kita nggak ada solusinya. Jadi kita nggak tahu juga jawaban kita tuh benar atau salah, kecuali yang benar-benar aku cek ke kalkulator ya. Kalau yang beginian nih, ya aku nggak tahu nih, aku jawabnya kemarin benar atau salah. Gitu. Coba kalian cek benar-benar konsepnya kayak gimana. Gitu. Oke. Ada lagi, kita masih punya waktu banyak sekali. Bahanku udah habis. Gimana? Ini deh kok berbagi tips. Oh ya, ini ujian ya. Besok dikasih tahu ini nggak? Waktunya berapa menit? Dia bilang maksimal 2 jam kok. Maksimal 2 jam ya. Belum esainya ya berarti ya? Udah. Berarti esai kemungkinan sih ngambil sejam setengah kayaknya. Antara sejam atau sejam setengah, aku lupa. Kalau yang ini tuh cepet banget. Jadi aku kemarin kayaknya sempat ngitung, harus satu soal harus 3 menit selesai. Ya ampun. Itu kayak mirip kuis gitu ya kok berarti cepetnya. Aku lupa deh, antara sama atau lebih lamaan dikit gitu. Tapi yang pasti ini mepet banget kerjanya, jadi harus cepet banget. Yang gampang-gampang, yang kayak gini, alpha plus beta, alpha, itu harus cepet banget. Soalnya yang lama tuh yang kayak nomor 7 tuh, 7 lama banget. Kalau dapat di akhir-akhir mah nggak apa-apa. Kalau dapat di awal tuh mati ini. Soalnya ini lama banget ini kerjanya. Baru harus teliti sekali. Aku tadi sudah salah di awal. Waktu tahun Koko juga sequential gitu yang kayak giniannya. Yang pakai Moodle ya. Kenapa iya, sequential? yang gak bisa mundur gitu kok. Betul. Makanya. Itu yang takut. Makanya sulit tuh. Boleh protes ya. Soalnya kemarin tuh dia kan punya udah. alasan. Dia punya alasan. Kalau ini kita bisa bolak-balik, dia alasannya kita bisa nyontek gitu. Kita bisa tanya sama teman kita atau kerjasama soal yang tipenya sama gitu. Jadi kita susah juga buat ngeprotesin dia. Terus kita juga nggak ada akses solusi, makanya susah juga gitu buat UASnya.
Terus ini ya, udah sampai logaritmik ya. Logaritmik tuh harus ngerti branch cut. Oh itu Soalnya- belum sih kok kayaknya. Cuman kemarin doang materi baru gitu, soalnya nggak ada yang nanya di awal. Tapi nggak masukin UTS harusnya. Amin lah itu. Iya. Itu menghancurkan kuisku kemarin, kuis kedua. Soalnya keluar banyak banget soal branch cut, 2-3 soal kayaknya. Ya itu harus ngerti lah konsepnya branch cut. Besok harus benar-benar ngerti. Itu sih. Kalau ini turunan-turunan ya harus ngerti yang analitik tadi. Kayaknya kemungkinan sih yang ini salah ya. Karena aku tadi lupa, ini kan Z-nya yang 0. Kalau Z-nya 0, ini harus kita bisa ubah supaya bentuknya itu variabelnya Z, nggak ada X sama Y-nya gitu. Gimana caranya? Kemungkinan ya ada per di bawahnya ya, yang membuat dia nggak analitik. Atau mungkin yang D atau yang E, aku nggak tahu. Tapi tadi kan kita udah coba A, B, C, bener. Gitu. Ya, gimana? Yang penting itu sih, kalau tips dari aku tuh yang penting harus cepet kerjain soal-soal gampang. Bebas, kan ini online juga ya, jadi banyak cara supaya lebih cepat. Begitu. Ya, dari kalian dong, ada yang mau ditanyakan nggak? Waktu yang dikasih tuh sampai 8.30. Atau mungkin udahan gitu. Terserah kalian sih sebenarnya. Gimana? Aku mau ini yang 8 ya. Yang continue pada C-nya itu kok ceknya pakai limit itu kah? Yang tiga tadi, tiga ini. Mana ya tadi ya? Oh, di Word. Oh. Itu titiknya apa kok? Z0 lah. Continue pada C ya. Ya Z0 pada C gitu. Pilih aja sembarang, harusnya kan dia oh iya ya, kemungkinan juga ini enggak gitu. Sorry. Harus ngerti ini bentuknya dia yang variabelnya Z gitu. Ini yang bentuknya variabelnya kayak ada ini Z kuadrat plus 5iz kayak gini-gini. Kalau dia masih XY, kita sulit buat ngelihat dia apakah beneran continue atau enggak. Kan kita harus Z-nya mendekati Z0 kan ya. Kalau ini kan masih X sama Y gitu. Aku agak lupa caranya kalau yang X sama Y yang bisa mendekati dari sisi X mendekati 0, Y mendekati 0 gitu-gitu. Atau Y sama dengan X, itu udah agak lupa caranya. Oh kok kalau ini buat yang limit atau yang mana kok? Yang ini, yang continue. Kan yang continue tuh harus cari limitnya gitu. Yang ini. Kalau limitnya nggak ada kan, kalau limitnya nggak ada kalau misalnya didekati dari satu sisi sama satu sisi lainnya itu nilainya beda gitu. Berarti limitnya nggak ada. Nah itu kalau limitnya nggak ada, udah pasti dia nggak continue. Ada kemungkinan juga di sini berarti ini. Gitu. Aku tadi lupa soalnya ini masih XY, harus kalau dia Z gitu udah terpenuhi dia variabelnya Z.
Oh, oke kok. Oh, mau tanya dong kok, buat yang kayak nomor 9 gitu, kok bilang tadi pakai kalkulator ya? Kalkulator apa kok? Kan? Harusnya udah jadi rahasia umum ya. Oh, buat ngecek aja sih kok. Ya, aku bukannya ngajarin supaya pakai kalkulator ya. Maksudnya kalian juga harus ngerti konsepnya. Soalnya untuk kedepannya bakal ini ya maksudnya buat UAS itu juga bakal kepakai. Kalau buat selebihnya tuh kurang tahu sih. Nah, ini tuh kan diketahui Z1-nya ini, Z2-nya ini. Ya udah gitu. Seandainya mau nyoba ya di Wolfram ya. Aku kasih tahu caranya. Z1 bar itu berarti 1 minus 6i, ya kan? Si kurung dibagi dengan 4 minus 3i. 4 minus 3i. Dikasih kurung. Dapatlah, dia udah bisa mengasumsikan i-nya adalah ini imaginary unit, jadi aman. Kan ini soalnya 1 minus 6i, dia dikonjugatkan jadi 1 minus 6i, Z2-nya 4 minus 3i. Resultnya adalah, nih, 1/25 kali 22 minus 21i. Berarti alfanya adalah 22/25. Yang ini, yang 0,88. Betanya yang minus 0,84. Begitu. Nangkep? Gampang kan? Iya, oke. Thank you kok. Ya, udah ketahuan senjata buat besok. Ini tuh bisa buat ngecek kalau misalnya ke depan kalian ada tertarik sama Ankom gitu. Mungkin ada yang tertarik. Gitu. Soalnya tuh Ankom tuh yang bikin ribet kan I-nya. Harus lebih teliti di I itu. Kita nggak terbiasa mengalihkan akar yang dalamnya minus, makanya sering salah. Begitu. Ada yang mau ditanyakan lagi? Gimana? Kita masih punya 20 menit atau bisa di end juga kalau mau. Kok belum dibahas nomor 3 dong kok. Nomor? 3. Nomor berapa? 3 kok. Oh, 3. Jika titik Z sama dengan A minus 2I dengan A lebih besar sama dengan 0, merupakan anggota himpunan Z elemen ini. Z bar plus 4I sama dengan 8. Oke. Berarti tiga ya. Kan itu kita punya ini. Sorry nih, aku agak lambat kalau pakai Word. Sama dengan 8. Terus masukin itunya minus 2i kan ya. Z bar tuh berarti A plus 2i 4i kan 8. Jadi ini
Jadinya kan dalamnya berarti A plus 6I ya. Sama dengan 8. Ya udah, bikin dalam bentuk akar aja. Akar square root A plus 6I A kuadrat plus 6I 6I pangkat 2 sama dengan 8. Jadi kalau kita kuadratkan kedua ruas, jadinya kan A pangkat 2 plus itu kan ada I kuadrat tuh, jadi minus 36 sama dengan 64. Jadi A kuadrat minus 100 ya, sama dengan 0. Sama dengan, ini berarti kita bisa faktorkan. A minus 10, bentar, 100 tuh, ini, bentar, 50, minus 10, dan A plus 10 ya, benar nggak? Minus 100, ya kan? Berarti A-nya bisa berupa A sama dengan 10 atau A sama dengan min 10. Nah, dia bilang dengan A lebih besar sama dengan 0, berarti ya ambil yang positif aja gitu. A sama dengan 10. Gitu. Itu nomor 3. Oke, thank you, Prof. Boleh nomor 4 nggak? Oh, nomor 4. Nomor 4 tadi udah ada aku. Bentar. Ini nomor 3 ya. Nomor 4 ya. Ini yang aku bikin tadi. Kan Z1-nya aku bikin tuh supaya bentuknya R kali cos theta plus I sin theta gitu. Supaya bentuknya menyerupai itu. Yang seperti ini bentuknya. Bentuk goalnya ya. Bentuk R kali cos theta plus I slash theta. Ininya kayak gini. Jadi aku keluarin 5-nya supaya dalamnya min 1 plus I. Ya udah, berarti kan kelihatan tuh cos theta-nya min 1, sin theta-nya 1. Theta apa sih yang ada di situ? 3pi/4. Terus yang ini. Nah, aku lihat tuh ada akar 3. Akar 3 tuh kan kalau di tabelnya cos theta sama sin theta tuh ada setengah, yang atasnya setengah, bawahnya setengah akar 3 itu loh. Yang tabel theta cos sama sin. Nah, itu cos apa yang hasilnya setengah akar 3 sama sin theta-nya adalah min setengah. Ya, theta-nya min pi/6. Argumennya berarti ini. Tuh. Nah, argumen Z1 kali Z2 tuh dijumlahkan aja. Kenapa? Karena kita tahu ini. Kan Z1 kali Z2. Andai bayangkan aja ya.
Z1 tuh bisa dituliskan uh, nih, Z1 dan Z2 tuh itu tuh bisa dibikin dalam bentuk R kali E pangkat I kali I theta. Jadi bentuknya kayak gini. Kalau kita kalikan Z1 sama Z2, R-nya kan ya dikalikan aja. Theta-nya, karena dia ada di pangkat tuh jadi ditambahkan. Makanya aku bilang argumen Z1 kali Z2 itu sama aja argumen Z1 ditambahin argumen Z2. Karena ini nanti jadinya pangkat I theta 1 ditambahin theta 2 gitu loh. Jadi tetanya saling dijumlahkan. Makanya hasilnya aku langsung jumlahin aja. Bentuknya jadinya seperti ini gitu. Gimana? Udah. Makasih. Oke. Kok Yes. aku mau tanya yang nomor 3 tadi. Iya, kenapa? Itu yang pas dijadiin modulus, I-nya tetap masuk ya yang 6I. Bentar. Harusnya masuk nggak? Aku Enggak nggak ya? tahu. Kayaknya enggak. Enggak ya? Enggak. Oh, enggak deh, harusnya berarti ya salah aku. Ini berarti berapa nih? 3, 6, 28 kok. 8. Berarti itu Minus. minus kenapa? Yang oh ya sama aja sih kalau pindah ruas. Itu A sama dengan plus minus ya. Akar 28 gitu ya. Ya deh, ini seingatku jawabannya juga bukan sebagus itu kok. Oh, di baris kedua terakhir minus kok. Oh iya, sorry. Minus 28 gini ya. Minus. Baris kedua terakhir kok, bukan baris terakhir, bukan berarti. Oh ini ya. Ya, kok. Tapi baris bawahnya itu minusnya hilang kok. Nah, iya kok. Jadi terus kan ada ini ketentuan lebih besar sama dengan 0, berarti pakai plus akar 28 aja. Jadi kalkulator aja gitu. Sebentar. Square root 8. Nih 5,2915. Gitu. Oke, thank you kok. Ada lagi? Ya, coba aku ini ya balik ke nomor 7. Ini aku sebenarnya salah pasti ada kebalik aja sebenarnya. Cuma intinya ya sama aja, kita pakai yang A sama B tadi. Seandainya tadi aku benar ya misalnya. Ya udah langsung aja. Ini anggap aja aku ininya benar. Sebenarnya sama aja sih, nanti pasti ada yang kebalik aja gitu.
daerah daerah 1 gunakan ini, dapatnya ini, lalu gunakan batasannya, dapatnya ini gitu. Sehingga kita gabungkan yang ini sama yang ini. Kita bisa tulis ulang dengan X dan Y, jadinya seperti ini. Terus di daerah 2 juga sama, dapatlah nanti dengan menggunakan batasan yang ini dan batasan yang abu-abu sama yang biru ini, kita dapatkan yang kuning. Hasilnya seperti ini gitu. Lalu bisa ditulis ulang jadi seperti ini. Jadi yang tebal. Oke. Kita udah punya yang tebal ini ada 2. Harusnya nanti kalian juga sama, yang di tengah-tengah tuh X, yang di luar tuh Y gitu. Sedangkan batasannya ini Y gitu. Ya. Kalau kita lihat di jawaban dia tuh yang dalamnya Y, yang luarnya X, gitu. Sama batasannya dia X. Kita harus ubah makanya. Harus ubah gimana caranya dari yang bentuknya seperti ini, yang dalamnya ini X, luarnya Y, jadi supaya bentuknya seperti ini gitu. Jadi luarnya adalah X, dalamnya adalah Y gitu. Tapi ntar coba kalian benerin coba cari sendiri deh, aku capek bikinin lagi. Seperti itu. Terus ini aku kasih tahu salah satu cara yang aku pakai. Kalau misalnya ada cara lain, boleh, mungkin lebih cepat juga gitu. Ini salah satu cara aja. Aku ambil tuh batasan yang ini Y-2 kurang dari sama dengan X, itu aku taruh di sini. Batasannya adalah ini gitu. Batas 2 aku ambil yang belakang. X kurang dari sama dengan min Y. Batasannya yang ini gitu. Batas 3 aku mulai masuk yang daerah 2. Min Y, min 2 kurang dari X. Batasannya juga aku ambil dia. Min 1 kurang dari Y kurang dari 0. Batas 4 aku ambil yang sebelah kanannya. Begini hasilnya ya. Nah, sisa diproses aja. Aku ubah semuanya supaya dalam bentuk Y kurang dari atau Y lebih dari, supaya seragam aja semuanya. Lalu untuk yang di dalamnya ini aku usahakan supaya di dalamnya ini bentuknya X. Jadi kalau udah ketemu Y kurang dari sama dengan ini, aku langsung substitusikan ke dalam batasan ini. Misal nih, aku udah tahu Y kurang dari sama dengan X kurang plus 2 gitu ya. Langsung aku substitusikan Y-nya ini X plus 2. Dapatlah batasan yang baru dengan X gitu. Terus aku tulis panjangnya kayak gini. Ini juga, ini kan X kurang dari sama dengan min Y. Aku ubah supaya Y-nya di kiri. Supaya batasannya udah bisa langsung aku ganti juga. Gitu. Batas 3 sama, batas 4 sama. Intinya supaya Y-nya di kiri dan yang di tengah-tengah batasannya ini adalah X gitu ya. Nah, setelah itu pas harusnya nanti kelihatan bahwa ada 2 batasan yang sama. Seperti ini. Min 2 kurang dari X kurang dari 1, min 2 kurang dari X kurang dari 1. Nah, ini kelihatan bahwa min X, min 2 kurang dari Y, kurang dari X plus 2 gitu. Jadi nanti bisa disatukan. Ada 2 persamaan yang bisa disatukan dengan batasan yang sama. Dapatlah yang ini. Lalu ada satu lagi yang sama harusnya. Dapatlah yang ini gitu, yang kedua. Harusnya nanti bisa dapat seperti ini karena tuh sebenarnya S ini apa sih ini namanya? S ya. S ini bentuknya itu kayak ketupat gitu loh. Ketupat kayak ketupat terus ada isinya gitu.
Nah, kalau ditransformasikan ya udah pasti bentuknya dia akan tertutup juga. Jadi udah pasti ada dua batasan yang sama. Ya perhatikan aja, harus teliti di sananya. Setelah dapat dua batasan ini, yang luarnya X, dalamnya Y, terus ininya batasannya X, disatukan aja, ya udah ntar dapat jawabannya. Aku tadi ini salah ya, harusnya berarti bukan E. Mungkin kalau bukan E tadi ada A, berarti kemungkinan bisa dapat A ininya jawabannya ya. Gitu. Kira-kira ada yang mau bertanya untuk nomor 7? Prinsipnya sama, mirip banget sama yang tadi, yang mappings. Cuma bedanya ini bentuknya ada pertidaksamaannya aja gitu. Kalau mau lihat ininya S-nya, itu tuh bisa pakai ini, salah satu cara, cuma kurang efisien juga sebenarnya. Min X, min 2, kurang dari Y, kurang dari X, min 1. Ini ada sama dengannya, jadi dia ada garisnya. Terus ini X min 2, kurang dari sama dengan Y, kurang dari sama dengan min X. Min X. Benar nggak sih? Oh ini. Nah, harusnya nanti bentuknya yang ini, yang ketupat ini. Kalau ditransformasikan juga harusnya sih dia tertutup juga ya. Jadi udah pasti ada bagian X yang sama. Misalkan ini sama ini gitu nanti, atau ini sama ini gitu. Jadi nanti pasti kalian melewati proses yang ini juga harusnya, dengan angka yang mungkin agak beda dikit gitu. Gimana? Ada yang bingung? Atau ada yang kurang jelas? Gimana? Ya, udah 20-30 nih. Gimana? Ada tambahan dari kalian? Atau ada yang mau ditanyakan kembali untuk yang terakhir kalinya? Ntar aku kirim ini di mana ya enaknya? Di chat ini mungkin boleh kok. Di mana? Di chat ini ya? Oke. Udah masuk? Iya, udah. Info. Oke, sama-sama. Kalian besok udah ujian? Jam 1 kok. Oke, good luck. Semangat. Thank you kok. Oke. Udah ya berarti ini stop recording.